telusuri juga riwayat prenatalnya seperti apa. Jangan-jangan anak ini ketika masih di dalam kandungan pun sebetulnya sudah mengalami penolakan. Contoh, biasanya anak yang mengalami penolakan dari dalam kandungan ketika dia lahir sebetulnya hanya tinggal menunggu waktu sampai terjadi keluhan-keluhan psikologis lebih lanjut. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mirisnya, satu keluarga ini dihabisi ketika mereka tengah tertidur. Sementara yang menjadi pelaku pembunuhan merupakan anak 14 tahun dan anggota keluarga dari para korban. Fakta apa di balik pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Sebuah lokasi yang berada di kawasan Jakarta Selatan, berdirilah komplek perumahan, yakni Perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Di lokasi itu, berdirilah sebuah rumah di Blok B6 nomor 12. Di dalam rumah tersebut, dihuni oleh Arga Dipa Wibawa, 40 tahun, selaku kepala keluarga. Mita istrinya berusia 40 tahun. Dan MAS berusia 14 tahun, anak dari Arga dan Mita, serta Ruth Megawati lansia berusia 69 tahun. Sementara sosok Arga ini merupakan warga asli Bogor yang menetap di Jakarta sejak SMA. Arga sudah bersekolah di Jakarta dan lulus di SMA 46 Jakarta. Arga dan istrinya, yaitu Mita, mereka merupakan pasangan yang berpendidikan. Keduanya merupakan lulusan dari universitas ternama, yaitu BINUS, dan lulus sebagai sarjana IT. Hingga kini, Arga bekerja menjadi seorang dosen di salah satu universitas swasta daerah Jakarta. Selama ini, keluarga mereka tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, bahkan dikenal baik dan ringan tangan di saat ada tetangga yang sedang dalam kesulitan. Nenek Ruth merupakan bendahara dan Mita merupakan pengurus masjid di dalam perumahan tersebut. Sementara untuk MAS, dia merupakan anak 14 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA Bakti Idata, Jakarta Selatan. Berdasarkan dari kesaksian banyak orang, sosok MAS ini merupakan anak yang pendiam dan jarang bergaul. Meskipun begitu, MAS dikenal sebagai anak yang taat dalam beribadah. Tidak pernah sekalipun MAS ini meninggalkan sholat maghrib berjamaah. Bahkan MAS merupakan anak yang pintar dan cerdas. Sejak sekolah dasar, MAS sudah dimasukkan bimbel pelajaran matematika untuk mengasah kemampuannya. Yang memang MAS ini merupakan anak tunggal, sehingga kedua orang tuanya pun sangat berharap besar kepada MAS. Namun semenjak masuk SMA, entah kenapa nilai akademiknya mengalami penurunan. Keluarga yang dikenal baik dan tidak pernah memiliki masalah tiba-tiba menjadi pusat perhatian lantaran telah terjadi pembunuhan yang sangat mengerikan menimpa seluruh anggota keluarga. Dan mirisnya, perbuatan itu dilakukan oleh MAS, bocah 14 tahun. Awal kejadian ini terjadi ketika malam hari, tepat jam 1 dini hari, tanggal 30 November 2024. Di tengah-tengah kesunyian malam, terdengar suara berisik dari gebrakan pintu berpagar putih, sembari terdengar suara yang meminta pertolongan. Teriakan itu pun membuat sebagian warga keluar dari rumah, yang ternyata tergeletaklah Mita dalam kondisi bermandikan darah di depan pintu pagar tetangganya yang tepat berada di depan rumahnya. Mita saat ditemukan dalam kondisi masih sadar dan meminta segera dibawa menuju ke rumah sakit sembari merintih kesakitan akibat tikaman pada bagian pipi dan punggungnya. Warga segera memberitahu pada security komplek dengan kejadian tersebut. Tepat jam 1.30, Mita dievakuasi oleh warga menggunakan mobil pribadi menuju rumah sakit. Sementara itu,
saat dilakukan pengecekan ke dalam rumah, ternyata sudah ada 2 orang yang tergeletak di ruang tamu, yakni Arga dan Nenek Ruth. Sebagian warga melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian, sementara MAS dikejar oleh security komplek. Pihak security komplek segera berkoordinasi dan melalui rekaman CCTV, terlihatlah MAS berlari ke depan komplek, lalu melewati pagar portal security dan berlari menuju lampu merah. Petugas security yang mengetahui hal tersebut segera melakukan pengejaran dan berhasil menangkap MAS di perempatan lampu merah Karangtengah dengan kondisi tangan berlumuran darah yang berjarak 500 meter dari rumahnya. Petugas security sempat menanyakan apakah MAS ini dalam kondisi mabuk. Lalu MAS pun menjawab tidak. Bahkan MAS sempat tidak mengakui rumahnya dan mengaku rumahnya berada di B6 nomor 17. Lanjut, saya kontak lagi. Teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif. Karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkap di sebelum lampu merah. Karena tengah sini. Jadi apa ya? Cuman apa? Kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya. Ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi. Wah, ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Untuk memastikan benar. 2 orang itu siapanya si pelaku? Neneknya sama bapaknya. Setelah security lainnya datang, ada security yang mengenalinya. Lalu MAS segera dibawa kembali dan diamankan di rumah ketua RW setempat. Sementara pisau yang digunakan untuk membunuh diakui telah dibuang yang berjarak 25 meter dari lokasi pembunuhan. Setibanya polisi, pihak kepolisian pun segera mengamankan MAS lalu melakukan evakuasi pada tubuh kedua korban, yang dimana kedua korban ini mendapatkan luka tikaman pada beberapa bagian tubuhnya, yakni bagian vital dari tubuh mereka. Pembunuhan satu keluarga ini yang menjadi pelakunya merupakan anak berusia 14 tahun yang dikenal baik dan pintar, sehingga memancing rasa penasaran publik apa yang menjadi motif dari pembunuhan ini, baik dari gangguan jiwa hingga apakah MAS ini menggunakan narkoboy. Namun setelah dilakukan pemeriksaan urin, hasilnya negatif, sehingga dugaan penggunaan narkoboy pun gugur. Namun sebelum terungkapnya motif pada pembunuhan ini, tiba-tiba ada sebuah komentar yang diakui sebagai ibu dari teman pelaku sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Di dalam isi komentar itu menjelaskan ketika pelaku masih duduk di bangku kelas 4 SD. Pelaku ini sering tertidur di kelas. Saat ditanya oleh guru, pelaku mengaku bangun jam 1 dini hari karena mengerjakan tugas dari tempat lesnya. Bahkan sore hari sebelum pembunuhan itu terjadi, pelaku sempat menulis status WA dengan nada mengeluh yang mengatakan, "Gue baru sampai rumah, disuruh belajar lagi, padahal ujian masih hari Selasa." Dengan adanya track record itulah yang diduga pelaku mengalami depresi dari tekanan kedua orang tuanya yang menginginkan pelaku ini mendapatkan nilai yang bagus. Ternyata isi di dalam komentar itu selaras dengan pengakuan pelaku kepada polisi, yang dimana pelaku mengakui telah mendapatkan bisikan gaib. Bisikan gaib selalu mengganggunya terus-menerus. Namun polisi pun harus mendalami apakah benar bisikan gaib tersebut dengan mendatangkan seorang psikolog untuk mengetahui apakah pelaku ini benar mengalami depresi atau ada unsur lain dalam melakukan pembunuhan itu. Sementara itu, korban, ibu dari pelaku, hingga kini masih menjalani perawatan, sempat mengalami kritis, namun dikabarkan kondisinya telah membaik. Pelaku mengaku pada malam pembunuhan itu, tanggal 30 November 2024, pelaku ini terus mendapatkan bisikan gaib. Bisikan itu membuat pelaku susah tidur. Pihak kepolisian tidak menjelaskan secara detail
mengenai bisikan gaib itu seperti apa yang diterima oleh pelaku pada malam tersebut. Sehingga tepat jam 1 malam, pelaku ini bangun dari tidurnya, lalu menuju ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Dia pun bergegas menuju kamar dari kedua orang tuanya yang berada di lantai 2. Pelaku mendekati tubuh Arga ayahnya yang sedang tidur, dan tanpa pikir panjang, pelaku menikamkan pisau dengan membabi buta pada tubuh ayahnya. Arga dan Mita terbangun lalu lari menyelamatkan diri. Dalam posisi itu, pelaku gantian menyerang ibunya dengan beberapa tikaman. Namun tikaman itu tidak mengenai bagian vitalnya. Dalam kondisi terluka, Mita pun berlari untuk menyelamatkan diri. Suara keributan tersebut membangunkan Ruth dari tidurnya, sehingga nenek Ruth menjadi target berikutnya. Dan pelaku menikamkan pisau pada tubuh neneknya. Arga dan Ruth mengalami pendarahan hebat, yang pada akhirnya keduanya pun ditemukan meninggal dunia di ruang tamu, sedangkan Mita berhasil lolos setelah memanjat pagar. Dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau itu. Pelaku ini sempat mengejar ibunya, namun melihat banyak darah, pelaku menyangka jika ibunya sudah meninggal dunia, lalu memutuskan untuk pergi dan melarikan diri. Pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namun pelaku ini tidak ditahan di kantor polisi, melainkan diamankan di sebuah tempat dengan istilah safe house, dengan alasan pelaku masih anak di bawah umur. Hingga kini, polisi belum mengutarakan pasal apa yang menjerat pelaku. Namun, hukuman untuk anak di bawah umur maksimal hanyalah 10 tahun. Hingga kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan. Mungkin bakal ada fakta baru yang akan terungkap. Guys, dari kisah ini, pelajaran untuk orang tua. Boleh kita berambisi pada anak kita untuk berprestasi dan mendapatkan nilai yang baik. Namun, kita sebagai orang tua harus tahu batasan dari kemampuan anak dan berikanlah hak anak itu seperti bermain dan bergaul, sehingga bisa menjadi obat di saat anak sedang penat dalam menghadapi pelajarannya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?